spam regional. Spam regional kita punya Bergas. Saya kira itu pertama di Indonesia, yaitu antara Brebes, Selawi, dan Kota Tegal sudah berjalan. Kemudian saat ini ke Panglong, kemudian yang Keburejo, Kebumen, Purworejo, kemudian sebentar lagi Dadimura, dan saat ini yang ongoing adalah Wososukas, Wonogiri, Solo Raya sampai ke Karanganyar, Sukoharjo, Pak. Nah, itu adalah upaya-upaya kita. Tetapi sekali lagi itu tidak cukup. Tidak cukup apa? Ya bagaimana tadi? Konservasinya juga harus getol. Efisiensi pendayagunaan sumber daya air kita juga harus lakukan karena tuntutan air baku untuk selain irigasi itu akan semakin besar nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memberi motivasi dan semangat terutama pada warga Jawa Tengah agar menyongsong tahun 2022 ini dengan harapan-harapan baru setelah sekian lama kita mengalami pandemi COVID yang begitu panjang. Jadi mudah-mudahan tahun 2022 ini COVID-nya sudah melandai dan perekonomian dan kegiatan-kegiatan yang lain bisa kembali normal seperti biasa, juga termasuk kegiatan program-program pembangunan. Saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur SR Eko Yunianto, Spesialis 1, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang atau yang sering disingkat Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Pak Eko? Pun Pak, sehat. Mungkin-mungkin Pak Bambang Suki sehat selalu. Ya. Nah, ini harapannya karena pandemi ini sudah melandai, APBD-nya juga sudah mulai tidak banyak yang harus diambil untuk kepentingan pandemi. Mungkin mulai normal kegiatan pembangunan infrastruktur, terutama yang menyangkut sumber daya air juga mudah-mudahan bisa kembali lagi. Amin. Nah, di program apa Pak yang di bidang sumber daya air terutama infrastrukturnya apa yang kira-kira mau dikerjakan di tahun 2022? Bagi Pak, sebelum kita berbicara program kegiatan, ada baiknya kami sekaligus juga ingin berbagi info Pak ya. Pusdataru sebenarnya fungsinya apa sih? Ingatan. Ya kami sejak 2017 berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ini kan ada penyesuaian mengenai organisasi perangkat daerah. Kami diberikan amanah dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Di sana ada 11 suburusan sebenarnya. Nah kami diamanai ada 2, yaitu sumber daya air dan penataan ruang. Yang lainnya 9 itu ada di teman-teman Bina Marga Cipta Karya, yaitu Bina Marga dan Keciptakaryaan. Nah, kemudian kalau berbicara sumber daya air, tentu kita tidak terlepas dari upaya menyelenggarakan konservasi sumber daya air, kemudian pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Nah, 3 pilar itu tentu bisa dilaksanakan dengan baik apabila juga ada dukungan atau
pemberdayaan dari masyarakat dan pengawasan, serta didukung dengan sistem informasi sumber daya air yang handal. Itu secara konsepnya. Tentu kami juga punya, selain SDA, ada penataan ruang tadi. Penataan ruang tentu konsentrasinya adalah bagaimana kita merencanakan tata ruang kita, memanfaatkan ruang kita, kemudian tentu ada pengendalian pembangunan ruang. Nah, siang ini kita berbicara mengenai sumber daya air. Nah, implementasi daripada tadi konservasi sumber daya air, kemudian pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, itu yang menjadi domain kami. Nah, konservasi tentu tidak menjadi hanya domain kami, karena kami lebih banyak kepada infrastruktur, Pak. Nah, kita tahu bahwa seluruh aktivitas itu ada berada di daerah aliran sungai. Nah, artinya apa? Semua yang mendiami tentu itu akan mewarnai daripada corak daerah aliran sungai itu sendiri. Nah, tapi kita batasi bahwa ini adalah mengenai tugas sumber daya air dan infrastruktur. Nah, tentu kami melakukan kegiatan-kegiatan konservasi sumber daya air, sebagai contoh yaitu bangun cek dam, gali plat, dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat, dan teman-teman dari BPDASAL dan yang lain juga melakukan. Nah, ini yang kita harus selalu sinergikan. Nah, kemudian setelah itu kita kan ada pengendalian. Kita hidup pasti memakai air. Nah, mayoritas di Jawa Tengah ini penggunaan air permukaan maksud kami batasi di air permukaan, itu adalah untuk pertanian, terutama adalah irigasi. Nah, irigasi ini kita cukup lumayan luas, Pak. Di Jawa Tengah ada 953.000 sekian, ribu hektar. Dan itu tentu itu juga dibagi kewenangan, dan itu memang sesuai aturan main adalah begitu, sehingga baik pusat, provinsi, kabupaten, kota punya kewenangan mengenai irigasi. Nah, tentu dalam hal ini alokasi air itu menjadi sangat penting. Nah, tentu di luar irigasi juga kita harus menyediakan untuk air baku, di mana air baku adalah untuk domestik, municipal, dan industri. Dan tentu tantangan kita ke depan adalah menjawab air baku untuk industri. Nah, yang ketiga, kita tahu bahwa kalau kita tidak ramah terhadap lingkungan, air itu juga mempunyai potensi daya rusak yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita kelola dengan baik. Nah, salah satunya daya rusak itu baik bisa berupa banjir, berupa nanti bisa berupa abrasi, agresi, yang itu kalau kita bicara di garis pantai. Itu sekilas dari kami. Tadi frame-nya adalah konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Itu, Pak. Pak Eko, jadi ternyata kan kuncinya ini pengendalian air. Jadi kalau kurang juga susah tadi ya untuk pertanian, untuk industri air bersih dan sebagainya. Tapi kalau berlebihan juga susah, menimbulkan banjir, rob dan sebagainya. Nah, sekarang isu yang paling kuat terakhir ini sebenarnya juga sudah setahun kemarin sudah banyak dibicarakan, itu kan penurunan tanah sepanjang Pantura, bahkan terakhir di lebih populer karena dibahas oleh Presiden Amerika ya, Joe Biden yang membahas penurunan abrasi atau intrusi atau pokoknya masuknya air laut ke pantai utara Jawa ini. Apa yang akan dilakukan, Pak Eko? Baik, kalau kita berbicara land subsidence atau penurunan tanah, kita harus cari penyebabnya. Nah, ini kita mengadop atau kita berdasarkan referensi para pakar yang di bidang geologi. Nah, tentu struktur geologi di Jawa, terutama Jawa Tengah, itu kan mempunyai karakteristik bahwa di pantai selatan itu naik, Pak. Konon ceritanya. Nah, kemudian yang pantai utara itu sedikit demi sedikit juga akan bergerak turun. Nah, itu yang kita. Terus kemudian dari struktur geologi sejarah purba,
pantai-pantai yang tadi disebut sebagai contoh Demak, Semarang, Kendal, Kota Pekalongan, itu kan dulu bentukannya juga level muda, artinya ada proses gitu. Nah, dari sana saja sudah kita melakukan apapun intervensi itu pada perubahnya ada akan penurunan, adanya penurunan. Nah, penurunan ini kemudian dikombinasi dengan fenomena alam, dengan kegiatan manusia. Nah, itu kita pahami. Kita ada bukan kolaborasi, ada kondisi yang menjadi interkoneksi ya, artinya menjadi kumulatif, yaitu kalau kita belajar tentang global warming itu pasti akan mengurangi kenaikan muka air laut. Kemudian walaupun itu sudah berjalan orbitnya sudah zaman dahulu kala spring tide, manakala poros bumi dan matahari dan bulan itu akan mempengaruhi pada daya tarik daripada dari masing-masing yang mengaruhi dari muka air. Tetapi yang jauh lebih penting adalah aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini juga menurut pakar juga mempengaruhi pada amblesan tanah itu. Artinya yang kita berusaha adalah mengurangi daripada laju daripada penurunan muka tanah tadi. Karena tadi kami sudah cerita di awal, karena memang struktur geologinya itu. Nah, apa yang kita lakukan tentu kalau sebelum kita bicara dampak itu adalah banjir dan rob. Banjir itu dari catchment area dari atas, istilah rob sangat familiar, itu yaitu masuknya air laut itu ke dalam daratan. Itu adalah kombinasi banjir dan rob. Itu kita nanti akan kita bahas tersendiri. Nah, tentu pada upaya-upaya penurunan mengurangilah atau memperpanjang daripada supaya lebih panjang kita tidak semakin tenggelam, tentu pertama menurut hemat kami dan pakar yang sudah mendiskusikan, pertama indikasinya adalah harus kita kurangi pemanfaatan atau penggunaan air. Nah, tentu itu kita punya kesempatan yang baik karena air permukaan kita secara neraca itu ya akan tersedia di musim hujan, too much, bahkan akan menyebabkan banjir. Itulah yang harus kita upayakan bersama. Nah, upaya-upaya membangun program 1000 embung, kemudian ada tambungan-tambungan air, bendungan, itu adalah salah satu. Tetapi bukan satu-satunya untuk menampung air. Jauh lebih efektif apabila kita punya kesempatan, ada hujan, kita tampung di tanah melalui vegetasi. Itu jauh lebih hebat. Saya kira ini akan memberikan suatu pemahaman bahwa yang mendiami daerah aliran sungai, kalau kita serentak melakukan dan itu secara masif, tentu itu akan menghasilkan sesuatu air permukaan bisa kita simpan di bumi, kemudian nanti representatifnya akan muncul di sungai-sungai kita. Nah, nanti tandanya adalah pada saat musim kemarau, air itu masih mengalir di sungai. Nah, sekarang kan trennya pada waktu hujan sedikit itu gampang penuh, gampang ada air, tetapi begitu tidak hujan sedikit, sudah kering kerontang. Ya. Jadi mengelola air ya semaksimal mungkin ditahan, dikelola, jadi tidak kurang dan tidak akan menyebabkan banjir, kira-kira begitu Pak ya. Nah, sekarang kan juga setelah terjadi itu ada upaya, ini salah satu pembangunan jalan tol di Semarang Demak ini, salah satu tujuannya adalah membuat benteng gitu Pak ya, tembok laut lah kira-kira gitu ya. Jadi, nah itu kira-kira seperti apa Pak nanti kalau sudah jadi? Ya, itu prinsipnya adalah kita seperti polder Pak. Polder itu kan ada lengkapan, ada ponnya, kemudian ada levee atau tanggul embankmentnya, kemudian tentu pada estuari kita pasti punya kesulitan untuk mendrain secara alam. Nah,
Grand Sisal Alam kesulitan mesti butuh bantuan, yaitu bantuan pompa. Dan itu konsep dasarnya adalah begitu. Nah, tentang integrasi itu adalah ada kepentingan untuk membangun tol dan itu memang tuntutan perkembangan, tetapi ini kemudian disinergikan dengan upaya mengurangi permasalahan di Sayung. Dan saat ini di section 2 yaitu Demak Sayung, tapi ini sebenarnya teman-teman Bina Marga yang lebih berkompeten untuk menyampaikan, tetapi kami menghadap ini adalah dalam rangka upaya untuk mengurangi serangan atau rob yang dari laut, kemudian bagaimana kita mengelola air hujan dari daratan yang tadi sekatnya adalah tanggul laut tadi, integrasi. Nah, integrasi itu multifungsi lah, multifungsi jalan tol sekaligus tanggul, dan ini mesti memberikan konsekuensi karena estuari, kesulitan mengenai drain, tentu nanti dipikirkan kombinasi. Apabila masih dimungkinkan gravitasi, silakan mengalir secara gravitasi, tetapi begitu ada kondisi yang tidak dimungkinkan, pasti kita menggunakan fungsi daripada pompa. Dan konsepnya adalah seperti itu. Nah, tentu ini adalah sebagai upaya, dan itu akan upaya menjadi optimal apabila tadi bagaimana kita secara sinergi mengurangi pemanfaatan air tanah dengan memanfaatkan air permukaan, yaitu dengan membangun bendungan yang nanti saya kira akan kombinasi dengan bendungan Jeragung yang saat ini sudah ongoing, Mbak. Itu akan membantu daripada suplai kebutuhan air baku untuk diolah menjadi air bersih maupun air minum. Itu adalah kegiatan-kegiatan harus sifatnya simultan, saling melengkapi. Tidak hanya cukup dengan tanggul laut, tetapi nanti juga peran masyarakat, termasuk itu fungsi-fungsi drainase, persampahannya, kemudian air limbah, tata letak bangunan, kemudian fungsi kawasan itu sendiri. Nanti akan berbicara bagaimana mengenai tata ruangnya. Nah, itu akan menarik memang, dan semua pasti akan harus memberi kontribusi ke sana apabila kita ingin mencarikan solusi yang komprehensif di Sayung itu. Nah, saat ini yang diupayakan adalah di section 1, Pak, yaitu Semarang Demak. Nah, kebetulan ini adalah ada bukan permasalahan, bukan kebetulan, tetapi yang kita hadapi itu adalah ada tanah musnah secara hak masih dikuasai, dan ini sedang berproses. Itu pusat yang akan melakukan, yaitu dengan kalau Kepmennya, Kepmennya sudah keluar menurut informasi yang kami dapat tentang status tanah ini, kemudian ada kompensasi kerohiman lah, yang nanti akan berdasarkan perpres atau kepres ya, itu. Nah. Pak Eko, itu mengenai Sayung ada juga yang mengkhawatirkan begini, karena jalan tol ini hanya sampai Demak gitu ya. Jadi tanggul lautnya itu masih akan membuka gitu loh. Jadi masih ada air yang bisa masuk ke situ. Karena ada yang berpendapat itu tolnya itu harus diperpanjang tanggulnya sampai Jepara sana kira-kira itu. Gimana Pak sementara mengatasi itu yang Sayung itu? Tentu cita-cita kita ada stagingnya, Pak. Kalau kita dari sumber daya sudah tersedia semua, cita-cita itu sangat layak dengan sangat patut, dan itu adalah keputusan politis saya kira. Saya masih ingat kunjungan dari DPD, Pak. Salah satunya ada rekomendasinya adalah adalah memperpanjang dan jalurnya itu lurus menyisir pantai, bahkan dari Semarang, Demak, kemudian Kudus, Jepara, nanti Pati, sampai nyambung Tuban, sampai Gresik. Nah, itu cita-cita. Tapi apa daya saat ini yang kita staging, tentu kita punya lompatan yang jauh, tetapi dengan sumber daya yang ada, kemudian berbagai hal, ini kita patut syukuri. Ini kan sudah di depan mata ini. Nah, masalah cita-cita itu harus kita gulirkan terus dan kita kawal bersama. Di tata ruang pun itu sudah mengisyaratkan, Mbak. Cuman kita menunggu sumber dayanya itu ya kita harus
berusaha bareng. Ya, memang betul Pak, itu menyisir pantainya kembalinya adalah setelah Sungai Sayung menuju daratan. Nah, bagaimana yang lurusnya yang ke timur? Nah, ini di tata ruang sudah diakomodir, kemudian program-program itu harus kita dorong terus, yaitu sudah ada semacam benang merah keinginan kita bersama untuk menyambung tol itu adalah di Pantura itu sampai ke Tuban sampai Gresik, Pak. Ya, kira itu. Ya, nah sekarang mengenai Pekalongan. Pekalongan itu kalau tidak salah sudah ada proyek atau program juga untuk tanggul laut. Itu sudah selesai atau belum Pak? Kelihatannya belum maksimal itu yang di sana. Baik, untuk kita segmen berikutnya adalah Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Yang sudah dikerjakan adalah dari sistem, kalau secara teknis itu dari Sungai Seragi Baru, yaitu ada di wilayah administrasi Kabupaten Pekalongan, kemudian ke timur Sungai Merican, Sungai Sengkarang atau Pencongan, kemudian Meduri, Bermi, Loji. Pada waktu 3 paket pertama yaitu tahun 2016 sampai 2019 itu ada multi use kontrak. Dan itu adalah upaya kita untuk membuat sistem, Mbak. Membuat sistem tentu kita sadar bahwa butuh sumber daya yang banyak, kemudian alokasi waktu juga. Nah, kemudian dari yang sudah dikerjakan tentu kita belum sempurna. Artinya masih ada sistem yang harus kita sempurnakan. Nah, alhamdulillah ini melalui tahun anggaran atau kontrak jamak mulai 2021. Kebetulan ini kita dibantu APBN, Mbak, karena melalui Perpres 79 2019 tentang percepatan ekonomi kawasan kalau di sana ya Petanglong. Nah, tapi nanti kita bahas segmen khusus ya, karena ada tiga kawasan yang sebenarnya ada di Andalan, yaitu Kedung Sepur, Bergas Malang dan Purwomanggung, yang intinya adalah KI Kendal, kemudian KI Brebes dan Borobudur. Nah, tapi pada segmen ini kelanjutan itu alhamdulillah Senin kemarin sudah ditandatangani 3 paket fisik yang menurut kami relatif besar Pak kalau dibanding kemampuan APBD kita. Pagunya 1,2 triliun itu 3 paket dan 1 pekerjaan supervisi, dan alhamdulillah sudah diteken oleh teman-teman APBN yang mengelola APBN, dan itu akan 3 tahun berjalan. Nah, tentu pada kesempatan ini kita sangat terbuka untuk mendengarkan masukan-masukan agar sistem ini terbangun dengan baik, nanti dengan manfaatnya adalah sebagaimana kita harapkan bersama. Tetapi pendekatan fisik ini tentu tidak cukup, karena nanti bagaimana buffer zone-nya, yaitu mangrove-nya di depan. Nah, ini tentu teman-teman yang membedangi lingkungan hidup, kemudian drainase, permukiman. Nah, ini kita harus sinergikan, jangan hanya menggantungkan dari yang fisik semata, karena apapun warna daripada corak dari daerah aliran sungai itu adalah tergantung kepada aktivitas yang penghuni yang ada di sana. Saya kira itu, Pak. Jadi itu nanti kira-kira diperpanjang itu Pak tanggulnya Pekalongan itu. Sistemnya sama Pak, kombinasi, ada yang polder, kemudian ada yang kita istilah teknisnya parapet Pak. Parapet itu ya sebenarnya tanggul tetapi dari seat pile gitu, karena kalau kita membentuk tanggul dengan tubuh yang gede itu di daerah permukiman padat, perkotaan tidak dimungkinkan, sehingga treatmentnya adalah menggunakan seat pile, konkret seat pile itu.
supaya ruang yang diperlukan itu tidak terlalu besar, karena itu juga mempertimbangkan masalah sosial, dan itu adalah aspek-aspek teknis. Tetapi prinsip adalah membuat sistem polder tadi, ada polder, kemudian ada tanggul dengan berbagai macam tanggul, ya maksudnya bahannya tidak harus selalu tanah, ada kombinasi macam-macam, ada konkret, ada pasangan batu dan lain sebagainya. Kemudian pasti kita menghadapi kesulitan pada waktu mendrain secara alami. Pasti kelengkapannya adalah dengan pompa. Jadi nanti 2022 ini 2023 Pak, 2022. 21, 22, 23. Ya. Nah, kalau yang anggaran Jawa Tengah sendiri Pak, ini kan 2022 sudah mulai kelihatan ini. Kira-kira apa yang akan bisa dilakukan Pak? Ya, betul. Kalau kami berbicara alokasi anggaran provinsi, tentu kami sadar punya keterbatasan, apalagi kita mulai 2019 itu refocusingnya hampir kami nol itu Pak, nol. Ini lumayan sudah beranjak 2020 kami mendapat alokasi total ya Pak. Total itu artinya baik itu belanja langsung maupun tidak langsung kurang lebih 142,8 miliar di tahun 2020. Kemudian 191,7 di tahun 2021. Kemudian rancangan kerja pemerintah khususnya di OPP kami tahun 2022 adalah 252,08 miliar. Artinya ada suatu tren, itu kita syukuri bersama. Dan representatifnya tadi 3 tahun berturut-turut ada kenaikan 142, 191, 252. Nah kita tentu berharap nanti semakin kondisi pandemi semakin bagus, kemudian dari sisi sumber daya yang dimiliki, kita tentu memberikan kontribusi kepada penyelesaian banjir rob. Dan yang kami lakukan sama Pak kombinasinya, yaitu yang terutama yang dekat dengan pantai, kami membangun tembok penahan gemburan daripada gelombang laut. Kemudian juga ada pekerjaan parapet itu ya semacam tanggul lah itu. Kemudian perbaikan tebing sungai. Dan itu tentu kami bersinergi dengan APBN karena kami sadar APBD kami juga terbatas, dan itu ada di pantai Cemara ya, di Kota Pekalongan, kemudian ada di Sungai Bermi Meduri, kemudian di Loji itu sendiri. Itu Pak yang kita kerjakan. Kalau bantuan dari APBN tadi Pak, selain yang Pekalongan ada lagi Pak? Bu, kalau APBN ini Pak, kita tuh luar biasa di Provinsi Jawa Tengah. Tadi sebelum saya ceritakan ya, sebenarnya mulai awal adalah bagaimana mengelola sumber daya itu Jawa Tengah. Jawa Tengah itu luar biasa, mempunyai 202 sungai Pak. Di panturanya itu 165, selebihnya adalah di pantai selatan. Dengan termasuk daerah aliran sungai ada di Kepulauan Karimun Jawa maupun Nusa Kambangan. Nah, di dalam pengelolaannya kami itu berinteraksi dengan 5 balai besar wilayah sungai, setara dengan unit eselon 2, Pak, milik Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu yang berbatasan dengan Brebes itu Balai Besar Cimanuk Cisangarung, kemudian Pantura Jawa Tengah ini pasti kita bersentuhan dengan Balai Besar wilayah Sungai Pemali Juwana yang kantornya di Semarang. Kemudian nanti yang selatan itu ada teman-teman kami di Balai Besar wilayah Sungai Bengawan Solo dan dia lintas sampai ke Jawa Timur. Kemudian bergeser ke barat yaitu Jogja dan sebagian besar Jawa Tengah adalah Balai Besar wilayah Sungai Serayopa, dan yang terakhir Kalidonan Cilacap sampai ke
perbatasan Jawa Barat itu adalah Balai Besar Wilayah Sungai Cipanduit. Nah, ini memberikan representatif bahwa pengelolaan sumber daya air itu menurut saya complicated. Nah, representatifnya adalah kita harus selalu berkolaborasi, berintegrasi, kemudian bersinkronisasi, kemudian sinergitas dengan teman-teman yang APBN. Nah, representatifnya dengan yang saya ceritakan dengan wilayah kerja yang 5 balai itu, tentu APBN-nya sangat membantu daripada Jawa Tengah, Pak. Sebagai contoh tadi, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, itu adalah kami yang menginisiasi karena kewenangan provinsi, kami menginisiasi desainnya, waktu itu adalah dengan 800 juta, tetapi kebutuhan fisiknya dijawab 1,2 triliun. Ini kan suatu posisi yang patut kita syukuri, dan kita amankan bersama bagaimana itu hasilnya bisa optimal untuk 3 tahun ke depan. Saya kira itu, Pak. Baik, nah tadi salah satu masalah penurunan tanah itu percepatannya disebabkan karena pengambilan air tanah, Pak. Nah ini apa yang dilakukan pemerintah untuk mengerem pengambilan air tanah? Ya, kalau dari sisi sumber daya air tentu tadi kami sudah sampaikan bahwa air permukaan kita secara neraca itu per tahunnya kurang lebih 80% yang itu belum dimanfaatkan sebaik mungkin. Artinya kita itu bisa mendayagunakan pada saat air itu berlebihan, yaitu terutama karena kita di negara tropis, yaitu pada saat musim penghujan. Nah, kita sadari kita punya 41 bendungan yang saat ini ada. Itu ekuivalen dengan 1,804 miliar. Nah, kita memang relatif lebih sedikit dibanding tetangga kita Jawa Barat. Jawa Barat itu setelah Waduk Jati Gede yang volumenya 1 miliar, itu dia sudah total keseluruhan yang dia punya adalah 3 miliar. Nah, padahal penduduk kita nggak jauh berbeda. Nah, ini dari ilustrasi itu saja sudah bisa kita tangkap bahwa salah satu upaya adalah memperbanyak membangun tampungan-tampungan tadi. Walaupun kita sudah cerita tadi, program 1000 embung kita sudah lakukan, tapi tampungan-tampungan yang gede saat ini sedang ongoing untuk pembangunan bendungan yang melalui PSN, baik itu Randi Gunting di Blora, kemudian saat ini Pak Bidekso di Wonogiri, kemudian Jelantah di Karanganyar, kemudian ini menyusul Jeragung di Kabupaten Semarang dan Demak. Nanti saat ini sudah terjadwal bendungan bener, Pak, di Purworejo, dan nanti akan dimanfaatkan juga di DIY. Nah, yang kita tunggu adalah Matenggeng ini, daerah Cilacap, ada Kuningan, karena itu gede, Kuningan, Cilacap dengan Ciamis, dan itu akan memberi kontribusi pemenuhan air baku. Nah, apa korelasinya terhadap penurunan air tanah? Tadi kan saat ini jujur pemerintah belum mampu menyediakan dari air permukaan semua, masih ada kombinasi air tanah. Nah, tentu kita harus punya tekad yang sama, mengurangi tadi air tanah tadi mengganti dengan fungsi air permukaan. Nah, kemudian lebih detail adalah tentang spam regional. Spam regional kita punya Bergas. Saya kira itu pertama di Indonesia, yaitu antara Brebes, Selawi, dan Kota Tegal sudah berjalan. Kemudian saat ini Kepanglong, kemudian yang Keburejo, Kebumen, Purworejo, kemudian sebentar lagi Dadimura, dan saat ini yang ongoing adalah Wososukas, Wonogiri, Solo Raya sampai ke Karanganyar, Sukoharjo, Pak. Nah, itu adalah upaya-upaya kita. Tetapi sekali lagi itu tidak cukup. Tidak cukup apa? Ya bagaimana tadi? Konservasinya juga harus getol. Efisiensi pendayagunaan sumber daya air kita juga harus lakukan, karena tuntutan air baku untuk selain irigasi itu akan semakin besar nantinya. Jadi artinya pengambilan air tanah belum bisa dilarang, Pak ya? Oh, saat ini itu domain SDM ya, tetapi saat ini kita fakta
untuk memenuhi kebutuhan ini masih kombinasi menggunakan air tanah. Nah, cita-cita kita adalah bagaimana secara graduali tadi mengganti eksploitasi air tanah dengan air permukaan, dengan upaya tadi membangun tampungan-tampungan yang besar. Kemudian kalau di daerah hulunya juga dilakukan penghijauan, vegetasi, harapannya indeks rejim sungainya akan menjadi turun. Nah, saat ini kan indeks rejimnya itu gede-gede, Pak. Artinya perbandingan debit maksimum dibanding debit minimum, artinya pada waktu musim penghujan banjir debitnya gede banget. Tapi begitu kemarau, nol bahkan. Nah, kalau sebuah ada angka dibagi nol, tentu itu tidak bisa kita definisikan. Dan inilah salah satu indikatornya. Ada juga yang berpendapat begini, Pak. Kenapa penurunan tanah di pantai utara itu cepat? Itu karena banyak aktivitas, banyak kegiatan, termasuk kawasan industri, jalan tol, lalu lintas dan sebagainya. Itu betul apa enggak, Pak? Ya, kalau itu kita harus identifikasi itu kan sebuah kegiatan. Tetapi dari sisi struktur tadi, struktur sudah jelas itu kita itu secara alami geologinya memang begitu kan begitu. Karena aluvial muda, kemudian pergerakan. Yang ingin kita sampaikan dan kita pahami, aktivitas itu pasti akan mewarnai. Nah, salah satunya adalah bagaimana pemanfaatan air tanah tadi. Kedua, beban. Tidak spesifik itu mau lalu lintas padat, mau bangunan, tetapi konsepnya adalah itu. Mau dijelaskan itu ada kawasan industri, ada permukiman padat, mau ada traffic light yang itu, tetapi adalah kemasannya adalah ada sebuah spasial, kemudian dieksploitasi air tanahnya, kemudian ada beban. Nah, itulah yang menurut indikasinya adalah akan mempengaruhi pada penurunan muka tanah itu sendiri. Nah, tentu berdasarkan basic yang tadi, nah bagaimana kita menguraikan, yaitu bagaimana mengganti air tanah, kemudian bagaimana menata tata ruang kita, supaya tidak terkonsentri kepada yang tadi kita tahu bahwa beban daripada Pantura sudah cukup cukup berat dan gitu. Ya. Baik, Pak Eko, terakhir mungkin masih ada yang disampaikan untuk melengkapi tadi saran-saran apa partisipasi masyarakat yang mungkin diperlukan untuk ikut menjaga tadi situasi lingkungan supaya masalah Pantura ini tidak semakin berat. Ya. Baik, Pak. Tentu kita harus share permasalahan Pantura tidak hanya dilihat dari segmen Pantura itu sendiri. Pengelolaan sumber daya air, kalau kita berbicara water resources management, itu pasti ada hulu, tengah, hilir. Hilir akan terpengaruh bagaimana kita mengkonservasi daerah hulu. Kemudian bagaimana menggunakan tengah. Kemudian hilir adalah ada ancaman tadi, kombinasi antara debit banjir, kemudian ada erosi, abrasi, agresi, kombinasi lah. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengembalikan fungsi garis pantai kita. Dan kita itu, ya kita syukuri Pak Bambang Sadono. Jawa Tengah ini tadi, pengaruh climate change, sea level rise itu pasti akan mempengaruhi. Nah, kebetulan dari sisi iklim cuaca, penetrasinya terhadap gelombang tinggi, arah angin itu tertujunya juga di Jawa Tengah. Dan inilah harus kita pahami posisi geografis di kita. Nah, pada kesempatan ini, mari kita buka bersama rapot atau corak dari daerah aliran sungai itu sebenarnya menggambarkan daripada corak aktivitas kita. Nah, ini memberikan suatu ilustrasi, niat kita baik, itu sebenarnya das kita akan menjadi baik. Nah, ini kan harus kita terjemahkan. Nah, perilaku-perilaku kita sehari-hari, tidak peduli lingkungan, buang sampah, atau menaruh sampah lah. Kemudian kita, kalau air itu kan dari hulu ke hilir.
itu kita sadar dari titisan rumah kita, drainase kita, antar RT, antar RW, antar desa. Nah, kalau itu kita tidak punya perhatian, sungguh itu akan menghasilkan suatu kondisi nanti kumulasinya adalah banjir. Nah, tentu permasalahan banjir harus kita urai bersama. Nah, pada segmen ini yang kita bahas adalah penurunan muka tanah atau land subsidence, yaitu dengan upaya tadi kita bersama untuk ada kemauan mengganti dari air tanah menjadi diganti dari air permukaan. Dan perkembangannya Pak Bambang Sadono, saya kira kalau dari Pantura, kalau kita berbicara Semarang ya, nanti kontribusinya selain Kelambu Kudu dari Gedung Ombo yang sudah saat ini untuk nyample PDAM Semarang, kemudian ada Sepam Semarang Barat yang memanfaatkan 1050 liter per detik air dari Waduk Jati Barang. Nah, ini adalah upaya-upaya. Nah, kemudian nanti jadi Jeragung. Jeragung itu akan mengisi segmen pada daerah Demak dan Kota Semarang juga. Nah, nanti yang di tetangga sebelah barat, yaitu KI Kendal, kemudian nanti kita antisipasi perkembangan KI Kendalnya, kita sudah siapkan dengan rencana pembangunan Waduk Bodri, yaitu di Das Bodri. Nah, demikian juga untuk KI Batam. Saat ini sudah memanfaatkan dan ongoing itu adalah Kali Sungai Irang. Dan itu nggak cukup, 285 liter akan berkembang menjadi kebutuhan yang besar. Dan kita sudah disiapkan dengan rencana pembangunan waduk Gedung Langgar di Kabupaten Batam. Nah, inilah upaya-upaya. Tetapi constraint kita di Jawa Tengah pasti kita tahu, yaitu mengenai lahan. Nah, pasti itu. Nah, saya kira pada sesi yang di akhir ini saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, kompleksitas permasalahan banjir tentu tidak akan bisa kita selesaikan pada institusi yang membidangi langsung melekat. Karena tadi sudah saya ceritakan, sekecil apapun yang mendiami di daerah aliran sungai, bahkan niat yang baik itu akan sudah menghasilkan respon yang baik terhadap aliran sungai. Saya kira itu Pak Bambang Sadono. Terima kasih sekali Bapak Insinyur SR Eko Yunianto, SP1, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Ada kabar gembira bahwa anggaran untuk Pusdataru mulai naik ya, walaupun juga tidak banyak juga, tetapi lumayan tahun 2022 berarti ada harapan-harapan baru. Dan kemudian juga harapan tadi dari pemerintah terhadap masyarakat untuk ikut berperan serta menjaga terutama lingkungan agar sungai-sungai kita itu tidak terbebani terlalu besar dan juga bisa menjadi sumber air baku yang menjadi pengganti air tanah. Saya kira itu Pak Eko, terima kasih sekali informasinya. Matur nuwun, sukses, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.